أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. La khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diringankan kaki kita untuk menuju rumah Allah, masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Mu'minun. Karena salat subuh itu secara berjamaah itulah salat subuh yang paling berat bagi orang munafikun. Ada juga yang mengatakan bahwa juga salat asar dan salat isya. Apabila kita bisa salat isya dan subuh berjamaah, insya Allah ada yang mengatakan kita seakan-akan salat satu malam suntuk. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita ini manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari makhluk-makhluk lain yang sering kita baca di dalam surat At-Tin, laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan kita ini manusia ini sebaik-baik ciptaan daripada makhluk lain. Karena di dalam kita ini ada 3 unsur Bapak Ibu sekalian. Ada 3 unsur yang Allah ciptakan melebihi dari makhluk yang lain. Yang pertama, Allah menciptakan badan kita, fisik atau jasmani kita. Yang kedua, Allah berikan akal kepada kita dan tidak diberikan kepada hewan atau binatang. Seandainya hewan dan binatang itu dikasih akal oleh Allah, bagaimana keadaan? Ya. Itulah kelebihan daripada kita, sehingga tidak diberikan kepada hewan. Kemudian Allah berikan kita berupa ruh, yang oleh ahli jiwa ruh itu disebut jiwa yang ada di dalam sini, di dalam kalbu kita. Apabila jasmani kita masih ada, akal kita masih ada, tapi ruh kita sudah diambil, kita sudah tidak menjadi manusia lagi. Juga fisik badan kita masih ada, tapi roh kita juga masih ada. Tapi akal kita misalnya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, atau disalahgunakan, atau kehilangan akal, maka kita seperti hewan. Hewan itu tidak punya akal. Tapi sama dengan manusia, Allah itu ciptakan insting dan naluri. Jadi sama hewan dan kita, kalau ada bahaya itu dia instingnya ada, mengetahui, refleksnya ada. Coba kalau tidak percaya. Kemudian secara naluri juga ada, seperti kita manusia. Contohnya, sebuah harimau itu tidak akan makan anaknya sendiri. Justru anaknya binatang yang lain yang dimakan, atau induknya. Oleh karena itu, marilah 3 ini kita maksimalkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin membahas dari segi fisiknya, badan atau jasmani kita, yang dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 168 ya, kalau tidak salah, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayuhan nasu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia yang ada di muka bumi ini, makanlah apa yang ada, tetapi makan yang ada itu yang halal dan thayyib, yang baik dan halal. Kalau baik itu belum tentu halal. Insya Allah kalau halal itu sudah tentu baik. Saya ingin bertanya kepada jamaah, dihubungkan dengan puasa yang kita jalani. Apakah ada sunnah atau contoh dari Rasulullah kita ini harus makan 3 kali satu hari? Ada enggak? Pak Udi, Pak Haji Soni, ada. Kita dianjurkan atau disunahkan Rasulullah itu, makanlah kamu 3 kali sehari biar kamu sehat, biar darahmu kuat. Ada anjuran begitu, Pak? Saya kira kalau tidak salah tidak ada ya. Rasulullah mengajarkan kita, makanlah kamu 3 kali sehari. Lah itu dari mana asalnya kita makan 3 kali sehari? Di dalam Islam itu justru Rasulullah mencontohkan, makanlah ketika kita merasa lapar dan berhentilah kalau merasa kenyang. Itu ajaran Rasulullah. Karena apa? Karena di dalam lambung kita yang namanya usus besar itu harus ada sepertiga ya. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Napas yang akan kita ambil. Coba kalau kita makan secara berlebihan, bagaimana efeknya, akibatnya? Dan insya Allah tubuh kita ini sudah Allah ciptakan secara ya secanggih-canggih alat buatan manusia itu lebih canggih dari ciptaan Allah. Kita ini sudah mempunyai alarm sebetulnya. Ya, kalau kita merasa lapar, lambung kita itu mengirim alarm ke otak kita. Aku ini sudah kosong ini, isi gitu. Juga sebaiknya kalau sudah merasa terpenuhi, tidak cukup, jangan diterus-terusin. Kemungkinan itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kalau kita secara berlebihan, coba contohnya kita sahur saja secara berlebihan, efeknya itu akan pertama ya barangkali ya yang paling sering itu ya ngantuk. Mengapa ngantuk? Karena segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini, aliran-aliran darah semua itu dialirkan ke perut besar kita, sehingga otak kita kekurangan udara, otak kita kekurangan oksigen, sehingga akan mengakibatkan kita ngantuk. Itulah kalau makan terlalu banyak. Coba kalau kita makan sedang-sedang aja, kalau yang dianjurkan Rasulullah, berhentilah ketika merasa kenyang. Juga saya ingin bertanya, barangkali mohon maaf di sini ada yang mempunyai diabetes atau kencing manis. Kan biasanya kan diambil 2 kali ya. Ketika mulai jam 12 malam disuruh puasa sambil diambil darahnya, kemudian setelah itu 2 jam. Setelah itu kita disuruh makan, kemudian 2 jam diambil lagi. Nah, itu apa itu sebenarnya? Jadi untuk membandingkan ya, bahwa darah gula yang ada dalam tubuh kita seharusnya yang mulai dari jam 12 malam sampai darahnya diambil itu tidak melebihi normal. Ada bermacam-macam yang nomor itu, ada yang katanya 150, di bawah 200 dan sebagainya. Yang penting tidak melebihi 200. Kemudian disuruh makan, diambil lagi setelah 2 jam. Itu kenapa? Karena makanan yang kita makan setelah 2 jam dicerna dan sebagainya, itulah yang ada di dalam darah kita.
Jadi terutama gula yang kita makan berupa tepung-tepung, nasi, gandum, pokoknya ote-ote segalanya itu yang mengandung kandungan tepung, itu setelah 2 jam kita makan itu seharusnya sudah didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Tetapi pada orang-orang kencing manis bagaimana? Setelah 2 jam diambil, toh gulanya itu masih ada di dalam darah, tinggi, misalnya sampai 300, 400, 500 bahkan ada. Itu mengapa? Ya, yang pertama karena kalau gula yang masih ada di dalam darah itu berarti ada sesuatu di dalam tubuh kita yang mestinya di dalam tubuh, di dalam darah itu sudah terdistribusi ke seluruh tubuh kita. Misalnya zat-zat gizi yang diperlukan untuk mata, untuk otak, untuk gerak kita, otot dan sebagainya. Nah, pada waktu seharusnya didistribusikan itu tidak nyampe ke sana. Karena apa? Karena insulin dalam tubuh kita itu sudah tidak cukupi. Insulin itu gunanya sebagai transport atau yang menyalurkan ke semua tubuh kita yang diperlukan. Dan apabila insulin itu tidak ada, maka tetap ada di dalam pembuluh darah kita. Akibatnya berakumulasi dan sebagainya, yang puncaknya itu akan keracunan sendiri. Jadi istilahnya ada orang diabetes hepatikum, yaitu dia itu shock atau tidak sadar karena gulanya terlalu tinggi atau drop. Juga kalau terlalu rendah, misalnya kurang dari 60, itu orang itu akan pingsan ya. Karena apa? Karena ya otaknya kekurangan oksigen dan makanan sehingga dia akan pingsan. Nah, bagaimana kalau kita berpuasa? Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih ada 2 cadangan ya. 2 cadangan dalam tubuh kita. Jangan khawatir, tidak ada istilahnya yang sudah disampaikan oleh penceramah yang lain, kita mati akibat puasa, itu tidak ada. Kecuali insya Allah sudah takdirnya ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara logika itu tidak ada. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu ada 2 cadangan. Yang pertama itu lemak. Lemak di dalam tubuh kita itu begitu perut kita kosong, lambung kita kosong, begitu saraf-saraf yang ada itu memberikan alarm, ini udah kosong isi, tidak ada yang masuk. Jadi apa yang diolah? Yang diolah itu lemak. Lemak itu diolah, kemudian dijadikan sumber energi kita. Contohnya kita pada puncak-puncaknya misalnya saat jam 10, 12, 1, 2, itu kita puncak-puncaknya di situ 3, kita merasa. Tetapi begitu setelah asar dan sebagainya, terus kita merasa seakan-akan itu hilang lapar kita. Nah, disitulah lemak kita diproses menjadi tenaga. Terus yang kedua, coba kita lihat orang-orang yang, mohon maaf, yang sakit lama. Yang sakit lama ya, misalnya contohnya stroke yang sakit lama. Itu lama-lama juga dia tidak kena diabetes dan tidak kena apa, tapi badannya habis. Badannya habis, kemudian dia tidak ada nafsu makan, ya itulah. Kalau sudah lemaknya sudah habis, diolah, diambillah otot-otot kita. Sebagai contoh, kalau orang-orang sakit lama kan, ya mohon maaf, semuanya kan menjadi kecil ya. Baik, terutama otot-otot yang ada di dalam perut, di lengan, di paha. Itu lama-lama orang itu akan menjadi kurus kering. Karena apa? Ya itu kekurangan kalori yang diakibatkan tidak ada pemasukan. Oleh karena itu, janganlah kita merasa takut kalau berpuasa itu. Karena secara alamiah tubuh kita itu masih 2 cadangan, ada 2 cadangan lemak dan otot. Itu sebagai barangkali orang yang kelebihan itu ya menjaga berat badan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, mengapa kita tidak harus makan 3 kali? Tidak. Kita harus makan kalau kita merasa lapar, dan berhentilah ketika kenyang. Itulah logikanya barangkali
yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kalau makan 3 kali itu kemungkinan itu yaitu tidak tahu ajaran dari mana, pertamanya kok kita diharuskan makan 3 kali sehari. Nah, coba kalau kita cari, saya sementara mencari referensinya itu tidak ada. Kalau di dalam ajaran Islam itu kita harus makan 3 kali sehari. Nah, kalau berpuasa kita kan juga cuma 2 kali. Ya sudah cukup saya kira 2 kali itu. Sahur dan buka. Yang untuk buka itu dipakai untuk malamnya harinya, dan kita yang setelah sahur itu dipakai untuk siangnya. Apabila kekurangan, maka lemak-lemak diolah. Kalau lemak-lemaknya tidak mencukupi, maka otot-otot kita dipakai. Itu jarang sekali. Barangkali kalau cuma ya barang 14-15 jam ya kalau kita puasa, itu insya Allah otot-otot itu tidak sampai ke otot, kecuali orang yang sakit menahun atau yang kronis. Oleh sebab itu, marilah kita berpuasa ini dengan sungguh-sungguh, dan jangan berpuasa ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya niat kita, aku tak puasa biar badan saya nyusut dan sebagainya. Itu efeknya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya katakan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah itu dari saya pribadi, dan kalau ada benarnya itu pasti milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.